Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, kita akan masuk mata pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Materinya yaitu pertumbuhan tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, yang ketiga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selamat mendengarkan. Kita masuk yang pertama yaitu pertumbuhan tumbuhan. Kamu tentunya sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Adalah proses perkembangbiakan dengan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, jadi selain cara perkembangbiakan yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda ya. Nah, kita masuk materi yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebelumnya kalian harus menyimak ya anak-anak. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan biakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ada embrio, calon tumbuhan baru. Ada kotileden, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan ada selimut biji, melindungi biji. Selanjutnya kita akan masuk ke materi perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas dan daun. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran yang kedua yaitu SPDB tentang mozaik. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke pengertian mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong-motong bahan atau kepingan-kepingan benda tertentu. Kemudian disusun dan ditempelkan pada sebuah bidang datar. Nah, selanjutnya bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat mozaik? Antara lain potongan kertas, pecahan kaca, biji-bijian, dan daun. Selanjutnya, cara membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, siapkan pola di kertas karton. Kemudian, siapkan bahan mozaik yang akan digunakan. Yang ketiga,
Rekatkan bahan mozaik ke pola yang sudah dibuat menggunakan lem. Yang keempat, sempurnakan gambar. Berikut ini contoh mozaik menggunakan kertas, biji-bijian, dan daun. Nah, kita masuk ke mata pelajaran yang ketiga, yaitu matematika tentang operasi pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Nah, cara menyelesaikan pembagian ada dua cara, yaitu cara susun pendek dan cara susun panjang. Nah, kita coba pembagian dengan cara susun pendek ya. 132 dibagi dengan 4. Nah, yuk kita coba ya. 132 dibagi 4. Caranya bagaimana? 13 dibagi 4 sama dengan berapa? 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita kurangi ya. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. 2-nya turun menjadi di sini ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 0. Jadi hasil pembagian 132 dibagi 4 sama dengan 33. Ini cara pembagian susun pendek. Nah, kita coba dengan pembagian susun panjang ya. 132 dibagi dengan 4. Caranya, kalau yang ini dibagi semua. Jadi 132 dibagi 4 berapa? 25. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, kita kurangi. 132 dikurangi 100 sama dengan 32. 32 dibagi 4 sama dengan berapa? 8. Nah, sini kenapa dikurangi? Karena sini dikasih jarak untuk penjumlahan. 25 ditambah 8 sama dengan 33. Jadi hasil dari 132 dibagi 4 sama dengan 33. Jadi lebih mudahnya juga bisa gini. 8 dikalikan 4, sini 32. Nah, ini hasilnya 0. Sama kan cara susun panjang dan susun pendek, hasilnya tetap sama. Nah, kalian bisa mencoba di rumah ya. Yang ada soal di halaman 102. Silahkan mengerjakan. Ya, kita masuk ke mata pelajaran yang keempat, yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, di sini di halaman 106 ada cerita pentingnya bekerja sama. Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak dapat hidup dengan diri sendiri ya. Nah, manusia itu bergantung dengan orang lain. Nah, dengan bekerja sama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, di dalam kerjasama terdapat nilai-nilai sosial. Apa saja coba? Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, melatih sikap tanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Meningkatkan rasa kebersamaan. Dan yang keempat itu meningkatkan rasa kepedulian. Contoh kerjasama di lingkungan itu apa aja? Misalkan kerja bakti, nah memasang bendera kan sekarang hampir tanggal 17 Agustus. Pastinya di desa kalian juga memasang bendera-bendera ya.
Nah, itu merupakan contoh kerjasama. Ya, itu ya. Nah, kalian bisa belajar sendiri dan membacanya di LKS halaman 106 ya. Selamat belajar.